Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haruna Rashid, pengawas satuan di SMK Negeri Paku. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan rencana tindak lanjut Teaching Factory pengawas sekolah di SMK Negeri Paku. Presentasi ini tentu saya lebih membahas kepada rencana tindak lanjut untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di sekolah melalui Teaching Factory dengan peran aktif pengawas sekolah. Nah, kita melihat fakta atau kenyataan di SMK dan dunia kerja. Jadi latar belakang ini saya buat tentu sebagai tanggung jawab saya sebagai pengawas, pendamping, memastikan bahwa seluruh aktivitas di sekolah berjalan sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan. Salah satunya adalah menyiapkan lulusan SMK kompeten dan siap kerja. Tujuannya tentu kita tahu bersama bahwa pembelajaran berbasis proyek merupakan ciri pembelajaran di SMK yang sifatnya kolaboratif dan salah satunya adalah Teaching Factory. Nah, sebelum lebih jauh, tentu kita harus memahami dulu apa sih Teaching Factory itu. Nah, di sini saya gambarkan definisi bahwa Teaching Factory itu adalah model pembelajaran yang mengoptimalkan kurikulum, sumber daya, dan sumber daya manusia di SMK dengan menyelaraskan proses produksi dan standar di dunia kerja untuk menghasilkan lulusan SMK yang memiliki soft skill sekaligus hard skill yang sesuai dengan permintaan dunia kerja. Nah, bagaimana strategi saya sebagai pengawas untuk memastikan proyek kolaborasi ini bisa berjalan dengan baik? Tentu yang pertama saya akan menggunakan wewenang saya sebagai yang bisa menjadi fasilitator di sekolah. Jadi saya menjadi fasilitator bagi guru dalam memahami dan menerapkan konsep Teaching Factory ini. 2, saya memerankan diri sebagai pendamping. Jadi memberikan pendampingan dan bimbingan kepada guru, tentu juga kepala sekolah saya tidak cantumkan di sini, dalam mengembangkan dan menerapkan model pembelajaran Teaching Factory. Kemudian yang ketiga, apa yang telah saya lakukan tentu saya evaluasi, dan apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah dan guru-guru juga saya ikut evaluasi. Jadi saya melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program Teaching Factory ini di sekolah. Nah, ini yang saya lakukan sebagai pengawas saya memastikan langkah-langkah TEPA berjalan di sekolah. Jadi mulai dari sosialisasi TEPA, pengorganisasian TEPA, penguatan kemitraan pelaksanaan pembelajaran TEPA dan evaluasi serta tindak lanjut. Nah, untuk memastikan apakah Teaching Factory berjalan dengan baik, saya sebagai pengawas mendampingi sekolah dalam membangun kolaborasi dalam setiap aset yang potensial. Kemudian yang kedua, saya melakukan pendekatan kepada aktor-aktor penting, diantaranya adalah pemerintah daerah, dunia usaha, dan dunia industri, serta lembaga sertifikasi kompetensi. Tentu saya dampingi sekolah dalam hal ini untuk melakukan pendekatan ketiga aktor penting ini. Nah, salah satu yang saya lakukan adalah menjembatani komunikasi dengan pemerintah daerah. Karena di sini yang pertama kita butuhkan adalah regulasi supaya kita bisa leluasa berbuat. Maka dibutuhkan kebijakan yang mendukung program ini. Jadi kami melakukan pendekatan ke pemerintah untuk adanya regulasi yang menguatkan kebijakan Teaching Factory ini. Kemudian dukungan, tentu kita butuhkan donasi-donasi dari kalangan masyarakat, termasuk dalam hal ini orang tua siswa, karena kita membutuhkan finansial. Nah, kita sebagai pengawas menjembatani komunikasi ini dengan stakeholder terkait dengan ini. Kemudian kami kepala sekolah pengawas juga ikut menjembatani komunikasi atau memediasi kerjasama sekolah dengan beberapa dunia industri. Nah,
Setelah itu, saya sebagai pengawas mendampingi sekolah dalam kemitraan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ketika sekolah SMK Negeri Paku ini melakukan MOU, ya tentu saya pengawas memastikan bahwa MOU ini saling menguntungkan. Dan ya tentu akan memberikan masukan kepada kepala sekolah bahwa benar lanjutkan kerjasama itu karena memang saling menguntungkan. Kemudian bagaimana memastikan kurikulum ini link and match, ya. Dan tentu yang terakhir adalah saya melakukan pembinaan, ya, mengontrol, mengevaluasi bagaimana mutu produk dari hasil kerjasama tersebut. Nah, di samping itu juga saya sebagai pengawas mendampingi dalam proses sertifikasi dan memastikan bahwa yang mensertifikasi anak-anak di sekolah tersebut adalah lembaga sertifikasi yang kompeten, ya. Jadi anak-anak melalui uji kompetensi dan memastikan bahwa siswa-siswa di SMK Negeri Paku ini memiliki kompetensi yang diharapkan. Sehingga tentu dengan sertifikat yang kompeten itu, maka lulusan SMK Negeri Paku diharapkan lulusan yang kompeten, siap kerja, ya, sesuai dengan bidang yang dibuktikan dengan sertifikat. Nah, ini rencana tindak lanjut yang saya akan lakukan sebagai pendampingan Teaching Factory. Yang pertama, saya melakukan sosialisasi. Jadi saya sosialisasi kepada seluruh warga sekolah, ya, tentang Teaching Factory ini. Kemudian saya melakukan focus group discussion FGD bersama pemerintah daerah dan dunia industri dalam perspektif regulasi untuk menguatkan kemitraan SMK Negeri Paku dan dunia industri beserta dunia kerja. Yang ketiga yang saya lakukan adalah melakukan pendampingan pada kegiatan pendampingan saat penandatanganan SMK Negeri Paku dengan dunia industri. Terus kemudian melakukan pendampingan saat proses produksi. Jadi ketika anak-anak yang sudah bekerja di dunia industri melakukan kegiatan dan hasilnya bagaimana, itu kita lakukan pendampingan. Dan kemudian yang ketiga melakukan pendampingan saat manajemen proyek itu. Nah, peran pengawas dalam implementasi rencana tindak lanjut ini pertama berperan sebagai pemimpin, dalam hal ini berkolaborasi dengan kepala sekolah. Kemudian yang kedua sebagai fasilitator, memfasilitasi dan mendorong guru dalam mengimplementasikan Teaching Factory ini. Kemudian motivator, memotivasi guru dan siswa untuk mencapai target dan hasil yang diharapkan dari program Teaching Factory ini. Kemudian evaluator, melakukan monitoring dan mengevaluasi secara berkala terhadap proses pembelajaran selama menjalankan program Teaching Factory ini. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana tindak lanjut. Jadi yang pertama kinerja guru. Sebagai pengawas saya harus memastikan mengevaluasi kinerja guru-guru di SMK Negeri Paku ini dalam menerapkan Teaching Factory ini. Kemudian kedua, keterlibatan siswa. Saya memastikan melihat tingkat keterlibatan siswa dan memotivasi siswa di SMK Negeri Paku ini dalam pembelajaran utamanya saat melaksanakan program Teaching Factory. Capaian pembelajaran yang ketiga, ya. Jadi tentu saya juga harus memastikan bahwa kita mengukur capaian hasil pembelajaran siswa melalui program Teaching Factory ini. Adapun kesimpulan dan rekomendasi, yang pertama penting bahwa Teaching Factory merupakan program yang efektif untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, kesimpulan kedua, peran aktif pengawas sangat penting untuk keberhasilan program Teaching Factory ini. Dan yang ketiga adalah kolaborasi, pentingnya membangun kolaborasi dan sinergi antara pengawas, guru, dan stakeholder terkait, termasuk kepala sekolah. Oke, saya kira itu saja yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini, dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sesuatu yang berarti dan bermanfaat buat teman-teman semua, utamanya teman-teman pengawas sebagai bagian dari
cara saya berbagi praktek baik untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.